Aku masih ingat jelas waktu pertama kali pindah ke kosan itu. Kosan tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas, pintu kayu yang bunyinya berderit tiap dibuka, dan lorong panjang yang remang-remang. Dari luar aja sebenarnya udah kelihatan angker, tapi aku nekat. Alasannya simple. Kosan itu murah banget dibanding kosan lain di sekitar kampus. Dan jaraknya juga dekat, cuma sekitar 10 menit jalan kaki. Waktu pertama kali masuk kamar, aku ngerasa ada hawa yang aneh. Kamarnya lumayan luas untuk ukuran kos murah, ada jendela kecil menghadap ke lorong, dan di pojokan ada lemari tua. Bau apek tipis-tipis masih kerasa, meski udah aku semprot pengharum ruangan. Yang bikin aku agak merinding, ada cermin besar nempel di dinding depan kasur. Cerminnya tua, pinggirannya udah berkarat, dan kacanya agak buram. Aku sempat kepikiran buat nutupin pakai kain, tapi entah kenapa aku biarin aja. Malam pertama, aku belum bisa tidur nyenyak. Bukan cuma karena tempat baru, tapi juga karena lampu lorong di luar kamarku berkedip-kedip terus. Suaranya juga berisik, kayak listrik mau korslet. Sekitar tengah malam, aku baru aja mulai ngantuk. Tiba-tiba ada suara ketukan, pelan banget. Tok, tok, tok. Aku langsung duduk, nahan nafas. Awalnya aku kira temen kos, tapi pas aku cek peephole, lorongnya kosong. Cuma lampu neon yang berkedip dan lantai basah kayak habis dipel. Padahal sore tadi kering banget. Aku balik ke kasur, maksa tidur lagi. Besok paginya, aku tanya sama salah satu penghuni lama kos. Dia cowok, kelihatan lebih senior, duduk santai di teras. Aku iseng bilang, "Bang, semalam ada yang ngetok kamar saya, tapi pas saya buka nggak ada orang." Dia langsung berhenti ngerokok, tatapannya agak kosong, terus cuma jawab singkat, "Kalau malam, jangan sering buka pintu." Abis itu dia nggak ngomong lagi, padahal jelas-jelas dia tahu sesuatu. Malam kedua, gangguannya makin terasa. Jam sekitar 3 pagi, aku kebangun lagi. Kali ini bukan cuma ketukan pintu, tapi ada suara langkah kaki di lorong. Pelan-pelan. Duk, duk, duk. Makin lama makin deket. Jantungku deg-degan parah pokoknya. Aku berdiri di samping pintu, coba ngintip dari celah. Sumpah, aku lihat jelas ada sosok perempuan, rambutnya panjang banget, acak-acakan, berdiri tepat di depan pintu kamarku. Dia nunduk, rambutnya nutupin wajah. Badannya diam, gak bergerak. Aku mundur pelan-pelan, tapi pas aku kedip sebentar, sosok itu udah gak ada. Yang tersisa cuma hawa dingin yang bikin bulu kuduk berdiri semua. Setelah kejadian itu, aku mulai perhatiin hal-hal kecil yang sebelumnya aku anggap sepele. Misalnya suara orang ngobrol di lorong, padahal kalau dicek gak ada siapa-siapa. Atau bayangan di cermin yang kadang geraknya telat sepersekian detik. Pernah juga aku lagi sikat gigi, tapi di cermin aku lihat refleksiku senyum sendiri padahal aku biasa aja. Itu bikin aku bener-bener merinding. Rasa penasaran bikin aku coba ngobrol lagi sama penghuni lain. Ada satu cewek yang katanya udah hampir setahun tinggal di sana. Dia cerita sambil bisik-bisik. "Dulu ada penghuni di kamar kamu. Katanya dia sering ketakutan, bilang ada yang ngetok pintu tiap malam. Sampai suatu hari dia hilang, gak pamit, gak ninggalin barang, gak ada jejak sama sekali. Kamar itu lama kosong, baru kamu yang berani isi lagi." Waktu dia ngomong gitu, wajahnya serius banget, gak kelihatan bercanda sama sekali. Karena makin kepo, aku coba eksperimen. Malam itu aku taruh HP di meja ngadep ke cermin, biar kalau ada yang aneh bisa ke-record. Jam sekitar 3 pagi, suasana kamar tiba-tiba berubah. Lampu mulai berkedip, hawa makin dingin. Di video, bayangan di cermin kelihatan beda dari aku. Awalnya masih sama, tapi lama-lama bayangan itu bergerak sendiri. Matanya ngeliatin aku, lalu senyum lebar, senyuman yang gak wajar sama sekali. Setelah itu, bayangan itu nunjuk ke arah pintu. Pas detik itu juga, suara ketukan keras banget kedengeran. Tuk, duk, duk.
sampai pintu berguncang. Aku panik, langsung ambil HP, tapi layarnya mati sendiri. Padahal baterai masih penuh. Yang paling bikin aku nggak bisa lupa adalah saat aku nengok ke arah cermin, ada tulisan samar muncul, kayak bekas embun. Kamu sudah dipilih. Sejak malam itu, aku nggak berani tidur di kamar lagi. Aku pindah tidur ke kamar temen beberapa hari sambil mikirin mau gimana. Akhirnya aku mutusin buat pindah kos. Meskipun lebih mahal, tapi setidaknya aku bisa tidur tanpa takut ada ketukan di pintu jam 3 malam. Sampai sekarang, aku masih sering kepikiran. Kamar itu masih ada, masih disewain dan selalu ada penghuni baru. Tapi anehnya, nggak ada yang betah lama. Rata-rata cuma beberapa minggu, terus pindah dengan alasan yang hampir sama. Gangguan tengah malam. Katanya, sosok perempuan berambut panjang itu selalu muncul. Dan ketukan pintu jam 3 malam nggak pernah berhenti. Setelah aku pindah dari kosan itu, kupikir semua selesai. Aku bisa tidur tenang, nggak ada lagi suara ketukan, nggak ada lagi bayangan aneh di cermin. Tapi ternyata aku salah. Malam pertama di kosan baru, aku masih agak was-was. Aku tidur sambil pasang lampu kecil di meja, HP di sebelah bantal, dan aku pastikan semua pintu jendela terkunci. Aku sempat lega karena malam itu nggak ada apa-apa. Tapi esok harinya, aku menemukan sesuatu yang bikin darahku langsung dingin. Di pintu kamarku yang baru, ada bekas noda seperti sidik jari tangan basah. 5 jari tipis, panjang. Seolah-olah ada orang yang menempelkan tangan dari luar. Padahal kamar itu di lantai 2 dan lorongnya bersih. Aku masih coba mikir positif. Mungkin bekas penghuni lama. Jadi aku lap sampai bersih dan aku lupakan. Malam berikutnya, jam hampir 3 pagi, aku kebangun lagi karena suara tok, tok, tok lagi. Suara itu jelas datang dari pintu kamar baruku. Rasanya perutku langsung mual. Aku nggak mungkin salah dengar. Suara itu sama persis kayak di kos lama. Aku coba pura-pura tidur, tarik selimut sampai ke kepala, sambil berdoa dalam hati. Suara ketukan itu berhenti, tapi diganti sama suara lain. Suara nafas, berat, pelan, seperti ada orang berdiri persis di luar pintu. Jantungku berdegup kencang. Aku beraniin diri pakai HP buat nyalain rekaman suara, tapi begitu aku buka layar, ada notifikasi aneh, yaitu sebuah foto. Padahal aku nggak pernah motret malam itu. Pas aku buka, fotonya adalah pintu kamarku dari luar dengan sosok perempuan berambut panjang berdiri di depannya. Aku langsung lempar HP, gemetar parah. Aku yakin banget ada sesuatu yang ikut dari kos lama. Dan sejak malam itu, aku sadar satu hal. Bayangan itu nggak cuma milik kamar tua di kos lama. Dia udah ikut aku kemanapun aku pergi. Beberapa hari kemudian, aku ketemu lagi sama penghuni lama kos. Dia orang yang dulu cuma bilang, jangan buka pintu kalau malam. Aku cerita semua kejadian setelah pindah. Wajahnya berubah serius banget. Terus dia cuma bilang pelan, kamu sudah ke bawah. Kalau sudah dipilih, dia nggak akan berhenti ngikutin. Aku cuma bisa terdiam. Malam demi malam, aku masih dengar ketukan itu. Kadang di pintu, kadang di jendela. Kadang aku bahkan ngerasa napas dingin di tengkukku saat aku lagi pura-pura tidur. Dan entah sampai kapan aku bisa bertahan. Setelah beberapa malam gak bisa tidur, aku mulai merasa kalau hidupku benar-benar berubah sejak pindah dari kosan itu. Aku jadi gampang capek, gampang marah, dan sering sakit kepala. Bahkan teman-teman kantorku bilang aku kelihatan pucat, kayak orang kurang tidur. Aku cuma bisa senyum, padahal dalam hati aku udah mulai takut kalau aku beneran diganggu makhluk itu terus-menerus. Sampai suatu malam, aku mutusin untuk rekam semua kejadian di kamarku. Aku beli kamera kecil yang bisa nyala semalaman, kupasang di sudut kamar, menghadap ke pintu.
Aku pikir kalau aku bisa lihat bukti nyata, mungkin aku bisa lebih tenang. Atau justru sebaliknya. Malam itu aku tidur dengan lampu mati, cuma kamera yang nyala dengan lampu indikator merah kecil. Rasanya aneh. Aku tidur sambil deg-degan. Tapi entah kenapa aku kebangun lagi pas jam 3 pagi. Perasaan gak enak langsung muncul. Aku dengar suara ketukan itu lagi. Pelan, tok, tok, tok. Aku cuma bisa mematung di kasur, nggak berani buka mata. Dan kali ini, ketukan itu bukan cuma 3 kali, tapi terus-menerus. Makin keras, makin cepat. Seolah-olah ada yang maksa masuk. Aku tahan napas, berharap dia berhenti. Tapi tiba-tiba suara itu berhenti total. Sunyi. Aku kira udah aman. Tapi beberapa detik kemudian, aku dengar suara napas. Kali ini bukan dari luar pintu, tapi dari dalam kamar. Aku spontan buka mata, dan kulihat pintu kamarku masih rapat tertutup. Tapi di sudut kamar, tepat di depan kamera, ada bayangan hitam tinggi menjulang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Aku gak bisa gerak, badanku kaku. Aku cuma bisa merasakan hawa dingin luar biasa yang bikin seluruh tubuhku gemetar. Besok paginya, aku langsung buka rekaman. Awalnya biasa saja. Aku tidur, pintu tertutup. Nggak ada apa-apa. Tapi, tepat jam 3, kamera merekam sesuatu. Ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri menunduk di sudut kamar. Diam menatap ke arahku. Aku langsung matiin laptop, nggak sanggup lihat lagi. Sejak itu, aku makin yakin kalau sosok itu memang udah ngikutin aku. Aku coba pindah lagi, kali ini ke rumah saudara. Kupikir kalau aku tinggal sama orang lain, dia bakal pergi. Tapi ternyata tidak. Malam pertama di rumah saudara, aku tidur di ruang tamu. Dan lagi-lagi jam 3 pagi, ada suara ketukan di jendela. Padahal tirai tertutup rapat. Saudaraku yang tidur di kamar sebelah bahkan cerita besoknya. Katanya dia mimpi ada perempuan berdiri di depan kamarku. Mukanya pucat, matanya hitam pekat. Dia berdiri diam, hanya menatap. Sekarang aku sadar, bukan tempatnya yang berhantu, tapi aku. Aku udah jadi bagian dari sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Dan semakin aku mencoba lari, semakin kuat dia mengikuti. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Kadang aku mikir mungkin suatu hari aku bakal hilang begitu saja. Dan kalau itu terjadi, mungkin kalian yang nonton cerita ini akan sadar. Suara ketukan di tengah malam mungkin bukan sekadar angin atau orang iseng. Bisa jadi dia udah ada di depan pintu kalian juga. Sejak malam itu, aku sudah tidak pernah sama lagi. Setiap kali jarum jam mendekati angka 3, jantungku otomatis berdegup lebih cepat. Aku selalu menunggu dengan rasa takut sekaligus pasrah karena aku tahu ketukan itu akan datang lagi. Namun suatu malam, aku memberanikan diri untuk tidak hanya diam. Aku menyalakan semua lampu kamar, duduk tepat di depan pintu, dan menunggu. Benar saja, 3 kali ketukan terdengar. Suara itu pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Kali ini aku putuskan untuk membukanya. Ingin tahu siapa atau apa yang selama ini mengetuk. Begitu pintu terbuka, lorong gelap terbentang, kosong, hening. Tapi saat aku menutup pintu kembali, jantungku serasa berhenti. Di balik pintu, di bagian dalam, terlihat bekas tangan seperti telapak yang terbakar hitam menempel di sana. 5 jari panjang menekan kuat, seakan dari tadi ia tidak berada di luar, melainkan di dalam kamar bersamaku.
Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar ketukan lagi. Karena aku tahu dia sudah tidak perlu mengetuk. Dia sudah masuk.